Oke, kayaknya sudah ke record ya. Saya kok belum lihat nih dari recordnya. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung dalam kuliah kita pada siang hari ini. Mata kuliah kita adalah metodologi penelitian bisnis. Pertemuan yang keempat. Hari ini kita akan lanjut nanti pertemuan ke-5 dan ke-6. Oke, untuk yang topik kita, chapter kita pada pertemuan yang keempat ini adalah tentang sampel, pengukuran variabel, dan penskalaan. Nah, saudara sekalian, mungkin kita sudah mencoba ya untuk menyusun proposal penelitian. Ya. Kenapa sih kok belum tuntas materinya tiba-tiba sudah diminta untuk menyusun proposal penelitian ya? Pasti ada maksudnya gitu. Karena dengan kita menyusun maka akan muncul pertanyaan ya, pertanyaan apa sih sistematika dari suatu penelitian atau proposal suatu penelitian. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan terus menyusul ya, dari mulai bagaimana sih proposal itu. Nah, itu pertanyaan yang pertama gitu ya. Lalu kemudian mencari contoh, kemudian oh barangkali ada manual, ada panduan. Nah, di situ kita mulai membuka. Lalu sudah mulai ada gambaran. Lalu sudah mulai coba menulis. Oh, di situ ada latar belakang, judul dulu gitu ya. Ada judul ya, tadi Mas Varianto dari Kalimantan Barat mempertanyakan ini judul kayak gini kira-kira sudah sesuai atau belum. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan riset namanya. Jadi mulai dari judul sendiri kita sudah akan mencoba masuk dalam dunia riset, karena dunia riset itu berawal dari pertanyaan. Jadi kalau kita tidak ada pertanyaan, maka janganlah bermimpi jadi seorang peneliti atau seorang akademisi. Karena akademisi itu orang yang sedang belajar itu pertama kali yang akan menjadi impulsif adalah yang menjadi satu trigger adalah questions ya, questions, pertanyaan. Jadi kalau kita tidak ada pertanyaan, lebih baik nggak perlu belajar gitu. Ngapain belajar kalau kita tidak ingin tahu gitu. Jadi kita ingin tahu karena kita ada suatu pertanyaan, suatu problem gitu ya. Nah, saya yakin kalau yang memang serius belajar maka akan mulai mencoba menyusun. Mungkin sebelum menyusun akan diawali dulu ya dengan apa? Dengan membaca, dengan melihat. Itu sebetulnya juga proses dari suatu pembelajaran itu sendiri. Ya, ketika kita lihat contoh gitu ya, kita lihat contoh, kita cari contoh gitu. Itu pun proses dari suatu learning proses, suatu proses pembelajaran gitu. Nah, lalu kemudian kita lihat ya background studi atau suatu literature review atau studi pustaka itu gimana. Lalu kemudian lihat lagi di dalam pendahuluan itu apa saja. Oh, ada perumusan masalah. Oh, ada tujuan penelitian. Oh, ada hipotesis gitu ya. Oh, ada sistematika yang harus disiapkan gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kalau kemudian kita ikuti dan kita tindak lanjuti gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan lalu ditindaklanjuti, maka proses pembelajaran itu sedang berlangsung. Gitu ya. Apalagi sampai kemudian sudah mulai menulis. Nah, disitulah sebetulnya belajar sejati. Kita dari apa yang kita pikirkan, dari pertanyaan kita pikirkan, kemudian kita baca, lalu kemudian kita nulis. Nah, tahapan untuk menulis itu adalah hasil yang sebenarnya dari suatu proses pembelajaran. Ya. Jadi kalau saudara-saudara sekalian sudah mulai membaca, mulai berpikir, kemudian berani menulis, maka
proses pembelajaran yang sebenarnya sedang berjalan. Tapi kalau Anda tidak menulis, jadi menulis dengan copy paste beda ya. Mohon maaf ya. Jadi jangan disamakan ya. Menulis yang dimaksud adalah berpikir dan menuangkan pemikiran, itu namanya menulis. Tapi kalau kita copy paste ya, ini ada bagus nih, saya copy aja deh. Saya copy kemudian saya paste, saya tempatkan, itu bukan belajar ya. Itu pekerjaan operator. Ya. Jadi mengoperasikan saja tapi nggak berpikir gitu. Nah, yang saya maksud adalah kenapa ada tugas adalah untuk mengajak saudara-saudara kalian untuk belajar, ya belajar yang sejati, seperti itu. Gitu. Lalu sekarang baru masuk kepada substansinya, gitu ya, masuk ke dalam substansi. Nah, dalam metodologi ini kita harus juga memahami apa elemen-elemen dalam suatu penelitian itu apa saja, ya elemen-elemen yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui itu apa saja, gitu ya. Nah sekarang kita akan coba lanjutkan, ya kalau sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai jenis penelitian, ya perbedaannya apa, lalu bagaimana sistematika untuk menulis suatu penelitian sudah ada gambaran ya dari pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan pada hari ini kita ingin mendalami ketika kita mengambil suatu studi dengan pendekatan kuantitatif ya, dengan pendekatan kuantitatif. Karena nanti kita akan masuk juga sebetulnya secara sepintas bagaimana pendekatan kualitatif itu dilakukan. Tapi karena ini adalah penelitian bisnis, maka lebih kepada penelitian kuantitatif ya, sehingga karena ini adalah penelitian kuantitatif sehingga butuh sampel ya, butuh pengukuran ya, butuh pengukuran yang nanti akan kita analisis ya, yang nanti hasil dari data yang kita kumpulkan baik dari suatu sampel tertentu yang kemudian kita akan analisis mampu menghasilkan suatu informasi yang terukur, yang mampu menghasilkan informasi atau data yang terukur, hasilnya itu terukur. Jadi terukur itu misalnya begini, tadi Mas Ferianto, nilai konsumen misalnya. Nilai konsumen misalnya kalau secara kualitatif misalnya kita bisa mengatakan bahwa nilai konsumen yang ada dalam sebuah value chain untuk industri jasa misalnya berada pada level 4 misalnya. Ya, berada pada level 4 misalnya. Nah, level 4 itu apa gitu ya? Ngukurnya gimana? Parameternya apa? Artinya apa gitu. Nah, disitulah yang kemudian kita butuh suatu alat ukur gitu ya yang bisa diterima gitu. Kemudian butuh sampel yang nanti akan mewakili dari suatu objek yang kita teliti. Misalnya ada suatu populasi tertentu misalnya yang kemudian kita harus ambil sebagian dari populasi itu berupa sampel. Lalu cara ngambilnya gimana? Ya, cara ngambilnya gimana? Itu. Lalu cara ngukurnya seperti apa? Gitu ya, cara ngukurnya seperti apa? Nah, disitulah yang menjadi kajian kita pada pertemuan yang keempat ini. Nah, baik saudara sekalian, jadi nanti kita akan coba bagaimana mendapatkan suatu skala, kemudian kita melakukan suatu rating gitu ya, dan kita ngambil sampel dalam suatu populasi gitu. Nah, saudara sekalian, karena kita akan memfokus atau mencoba untuk membuat lokus yang terbatas ya dalam sebuah limitasi studi untuk bisnis sektor ya, untuk economic sektor ya, sehingga tentunya kalau bicara dari sisi objek studi
maka yang akan kita teliti adalah sebuah populasi, ya, sebuah populasi. Contoh misalnya tadi Mas Ferianto mau meneliti tentang lembaganya. Nah, lembaganya ini ada konsumen, ya, ada pelanggan, ada customer. Nah, customer ini kan jumlahnya pasti lebih dari satu, lebih dari dua, gitu ya, bisa puluhan, bahkan mungkin bisa ratusan, gitu. Nah, ketika kita ingin tahu tentang value proposition dari customer-nya punya Mas Ferianto di lembaga jasa pendidikannya ini, misalnya bisa dilakukan dengan beberapa cara, gitu ya. Kita bisa kemudian ingin menarik data dari seluruh jumlah customer-nya Mas Ferianto tadi yang memiliki lembaga jasa pendidikan. Misalnya ada 1.000 customer pelanggan. Nah, kita bisa menggunakan atau membidik untuk menarik datanya itu dari seluruh customer-nya Mas Ferry, ya, yang jumlahnya 1.000 itu. Cuma pertanyaannya, kalau kita ambil 1.000 seluruhnya itu adalah menjadi sampel yang kita teliti, maka pasti konsekuensinya biayanya banyak, waktunya panjang, gitu ya. Nah, itulah keterbatasan-keterbatasan ketika kita akan memilih, gitu ya, cara-cara dalam mengumpulkan data, ya, cara-cara dalam mengumpulkan data. Maka ada pilihan lain selain kita melakukan sensus, ya. Jadi kalau ada 1.000, ya, ada 1.000 sasaran responden misalnya yang kita ingin teliti, misalnya kita ambil seluruhnya, maka itu disebut dengan sensus, ya, caranya sensus. Nanti kita akan sampai ke situ. Tapi kalau kita ambil sebagian yang mewakili dari populasi tadi, maka berarti kita membuat sampel, ya, membuat sampel. Jadi mengambil sebagian dari populasi yang kita akan teliti, maka berarti metode kita adalah menggunakan metode sampling, ya, bukan sensus. Oke. Nah, saudara sekalian, kembali lagi kepada beberapa pemahaman dan pengertian bahwa untuk melakukan suatu studi pasti ada objek yang kita mau teliti. Apa yang kita mau teliti, gitu ya. Nah, ketika kita mau teliti, gitu ya, maka ada tantangan. Kalau kemudian yang kita teliti itu banyak jumlahnya, maka apakah mau diambil seluruhnya sebagai suatu sampel atau sebagian saja yang kita mau ambil. Jadi yang mau kita ambil ya sebagian. Oh, kalau sebagian berarti kita akan gunakan sampling. Tapi kalau kita ambil semuanya kita akan lakukan sensus, gitu ya. Nah, nanti persoalan kemudian apakah nanti akan memberikan kesempatan kepada seluruh responden misalnya dengan kesempatan yang sama misalnya, maka berarti kita akan menggunakan random, ya, acak, gitu. Tapi kalau kemudian kita misalnya akan membatasi sampel kita pada kriteria tertentu, misalnya yang tadi yang pelanggannya Mas Ferianto itu tadi misalnya pelanggannya itu ada lulusan SD, ada lulusan SMP, ada lulusan SMA, ada sarjana. Saya hanya ingin tahu saja yang pelanggannya para misalnya sarjana misalnya. Nah, itu berarti sudah menentukan kriteria. Nah, kalau sudah menentukan kriteria berarti namanya purposive sampling, ya. Sudah menggunakan purposive sampling. Nah, pengertian-pengertian seperti ini seorang peneliti harus paham, gitu ya, harus paham bahwa saya akan ambil data itu secara acak atau random ataukah menggunakan purposive, gitu ya. Setelah kita sudah menentukan apakah sensus atau sampling yang mau kita lakukan, gitu. Nah, saudara sekalian, dalam riset di bidang manajemen dan bisnis, sampel ini menjadi suatu keniscayaan, ya, karena misalnya kita mau meneliti tentang pengaruh misalnya pengaruh fundamental ekonomi terhadap harga saham di bursa efek misalnya, ya. Nah,
tentunya di situ kita nanti juga akan memilih sampel dari perusahaan, ya saham-saham yang ada di perusahaan apa. Nah, kan nggak mungkin semua emiten misalnya akan kita teliti sebagai responden. Ya, kita akan hanya ambil untuk emiten tertentu yang memang kita akan teliti. Misalnya hanya untuk emiten yang bergerak di sektor industri kesehatan misalnya. Atau yang bergerak emiten misalnya di sektor industri manufaktur misalnya. Nah, disitulah ketika kita sudah mulai membatasi dan kemudian menentukan sampel, maka berarti kita menggunakan teknik sampling. Maka datanya juga nanti akan dibatasi. Ya, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, gitu ya. Jadi nanti dari periode penelitian atau periode waktu atau periode data juga harus dibatasi. Ya. Nah, saudara sekalian, antara populasi dan sampel, saya kira kalau kita yang sudah pernah meneliti dan menyelesaikan skripsi sudah sangat paham ya. Jadi bukan hal yang baru gitu ya, antara apa itu populasi, apa itu sampel, itu saya kira sudah sangat paham lah gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu dipahami ya, faktor ketika kita ingin menentukan berapa besaran sampel yang dibutuhkan. Nah, di situ ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ya, misalnya degree of homogeneity dari suatu populasi atau tingkat keragaman ya dari populasi. Jadi misalnya kita ingin meneliti misalnya bagaimana perilaku dalam berkonsumsi mahasiswa gizi misalnya, ya, bagaimana perilaku konsumsi mahasiswa gizi misalnya. Nah, ketika kita ingin mengetahui dan ingin mengambil sampel gitu ya dari mahasiswa gizi ini, maka apakah mahasiswa yang aktifkah, ataukah mahasiswa yang sudah selesaikah, atau mahasiswa yang tinggal di Depok atau tinggal di mana misalnya. Nah, batasan-batasan terkait dengan keragaman itu akan menentukan representasi atau keterwakilan dari responden ya, dari responden yang akan kita teliti. Ya, contoh misalnya mahasiswa misalnya program Magister Manajemen Gizi misalnya. Ini kan ternyata dari sisi lokasi ada di mana-mana gitu ya. Ternyata ada di Kalimantan, ada di Jakarta, ada di Jawa Tengah, ada di Nusa Tenggara gitu. Nah, kalau kemudian kita sampelnya misalnya hanya yang ada di Depok saja atau di Bogor saja, ya maka tidak akan terwakili semuanya, ya. Makanya harus dilihat ya degree of homogeneity-nya dari populasi. Dan itu harus ada representasi. Jadi ketika nanti akan menentukan sampel harus terwakili yang ada di Kalimantan, yang ada di Jakarta, yang ada di Nusa Tenggara gitu ya. Karena masing-masing itu pastinya akan memiliki behavior yang berbeda gitu, karena ada budaya yang berbeda gitu antara wilayah metropolis gitu ya dengan wilayah agraris gitu, masyarakat urban dan masyarakat rural itu behavior terhadap konsumsi akan berbeda gitu ya. Nah, disitulah yang kemudian kita harus paham ketika nanti akan mengambil suatu sampel ya. Lalu presisi yang dikehendaki juga menjadi presisi itu maksudnya jumlah ya. Misalnya mahasiswa gizi itu 60% ada di Bogor misalnya. Maka semestinya
nilai proporsi itu juga akan terwakili di dalam sampel gitu. Jangan sampai misalnya Bogor yang populasinya itu sekitar 60% portofolionya, lalu hanya diambil hanya 10% misalnya. Maka itu tidak representatif namanya. Ya, presisinya kurang bagus. Itu dari sisi representasi keterwakilan. Belum lagi nanti dari sisi jumlah. Misalnya ada 100, tapi kok kita ambil hanya misalnya sampelnya cuma 5 misalnya. Pertanyaannya, apakah itu mewakili atau tidak? Gitu. Nah, itu juga menjadi tantangan. Lalu tenaga, biaya dan waktu pasti ya, karena kalau kita akan menentukan sampel, nanti akan terkait pasti dengan biaya, pasti dengan tenaga yang harus kita keluarkan dan waktu ya. Semakin besar jumlah responden itu maka akan semakin panjang waktu, itu konsekuensinya. Kalaupun ingin dipersingkat maka biayanya akan menjadi mahal gitu ya, berlipat-lipat. Berikutnya adalah prosedur pemilihan sampel. Ya, prosedur pemilihan sampel. Saya kira langkah-langkah ya untuk menentukan sampel dan memilih sampel ini juga banyak teori, gitu ya, banyak teori. Kita yang paling mudah adalah menggunakan teknik sampling yang common, gitu, yang sudah biasa digunakan. Kira. Nah, faktor-faktor ketika kita akan mengambil suatu sampel dalam suatu populasi, nah kita tadi ya sudah saya sampaikan di awal, kita perlu tahu ya jumlah elemen populasinya. Oh iya, ini ada perbandingan, maaf, ini ada perbandingan ya antara sensus dengan sampling ya. Alasan kenapa kita akan mengambil responden misalnya dengan sampling atau dengan sensus gitu ya. Yang kita harus perhatikan adalah elemen ya, jumlah populasinya banyak atau tidak gitu ya. Misalnya populasinya 10 misalnya. Kalau 10 ya kita sensus aja gitu ya. 10 kok mau di sampling gitu kan, tidak make sense gitu. Lalu kualitas datanya ya, kita harus pertimbangkan kualitas datanya. Apakah kita bisa mendapatkan data yang valid atau tidak? Ya, dengan tingkat kesulitan masing-masing. Lalu proses penelitian sampel tentunya akan lebih cepat ya kalau kita gunakan sensus. Sensus itu contohnya misalnya sensus kependudukan ya. Nah, itu mungkin beberapa waktu yang lalu kita didatangi tugas dari enumerator BPS gitu ya, datang ke rumah gitu ya, menanyakan berapa yang tinggal di rumah ini gitu ya. Siapa saja, berapa kepala rumah tangga dan berapa yang tinggal gitu ya, lalu ditanya umurnya dan seterusnya. Itu sensus tuh dari rumah ke rumah ya. Lalu kita juga punya alasan lain ya untuk memilih apakah akan melakukan sensus atau sampling gitu ya. Nah, metode pemilihan sampel kita ada manfaat ketika kita memilih menggunakan sampling pastinya gitu ya, karena hemat biayanya, kemudian waktunya bisa lebih relatif cepat, kemudian datanya juga akurat gitu ya, kemudian ruang lingkup penelitiannya juga bisa menjadi diperluas karena sampling gitu. Nah, syarat-syarat teknik sampling itu ada dua ya, tadi kita sebut acak ya, probability sampling atau kita menentukan sampel secara acak itu. Lalu ada non probability sampling atau menentukan sampel yang tidak menggunakan probability atau yang kemudian kita harus menentukan syarat dan ketentuannya, yaitu purposive ya. Lalu berikutnya berapa jumlah sampel yang diperlukan dalam suatu riset gitu. Nah, di sini ada salah satu rumus yang sering dipakai
untuk menghitung berapa jumlah sampel yang dibutuhkan dalam suatu populasi tertentu. Ya. Nah, di situ ada yang dirumuskan oleh Taro. Di situ ada rumus N sama dengan N besar dibagi dengan N besar dikalikan dengan D kuadrat plus 1. N itu adalah jumlah sampel yang kita mau cari. N besar itu adalah jumlah populasinya. Kemudian D kuadrat itu adalah presisi yang diinginkan. Presisi itu maksudnya tingkat kesalahan yang kita harapkan itu berapa persen. Jadi kalau misalnya kita ambil D kuadratnya adalah 5%, artinya bahwa standar error estimation-nya kita itu sekitar 5%. Atau tingkat keakuratannya berarti berapa? 95%. Gitu ya. Jadi tergantung gitu ya. Maka D-nya, kalau D-nya semakin besar, maka N-nya semakin kecil. Ya karena pembaginya makin besar. Itu logikanya begitu ya, logikanya. Jadi kalau kita ingin dapat presisi yang bagus, maka D-nya diperkecil ya. D-nya diperkecil gitu ya. N besarnya jadi yang bisa dinaik turunkan itu adalah D ya. Tapi kalau N itu ya sesuai dengan populasinya. Kalau misalnya populasinya 1000 misalnya, ada yang bawa pulpen dan kalkulator? Contoh kasus, ya coba contoh kasus. Ya contoh kasus. Misalnya N-nya 100, ya N besarnya 100. Ini kan mau mencari N kecil nih. Ya mau mencari N kecil. N besarnya 100 misalnya. Ya. D-nya misalnya 10%, ya. D-nya 10% misalnya. Berapakah N kecil? Ada yang menghitung? Bisa ngitung? Siapa yang bisa? Satu. 102. Udah ada di sana. Saya lagi sibuk nih. Iya. Nol 0,009. Tingkat error tingkat N kecilnya berapa? Kita mau mencari N kecil. 100. 1,01, Pak. Coba dihitung lagi. Caranya 50, caranya D kuadrat 10 kuadrat kan 100 ya. 100% ya. 100% Ya. kalikan 100 berapa itu? 10.000. 10.001. 10.001. 2001, Pak. 10.000 ditambah 1, 10.001. 10.001. Jumlah sampelnya 50, Pak. N-nya berapa N-nya jadinya? N kecilnya berapa? 2000. 50. ND kuadrat. ND presisi yang diinginkan misalnya. 0,99, Pak. 9,9, 50, Pak. N-nya itu 50. 50, Pak. Sampelnya 9, Pak. 10 bisa jadi 10, 9,9 N-nya 50. jadi 10. 9 sama dengan 50, Pak. 50, Pak. 50. N kecilnya 50. N kecilnya 50. Oke, Ya. 100 dibagi berapa? 100 dibagi 100 bagi dua, Pak. dikali Bagi 1, dua. 0,1. Bagi 2. 9 ya. N besar 100 Dapat 50. dibagi 100 dikali 10% pangkat 2 itu 0,01 plus 1. Iya. Temunya berapa? 50 ya? Iya. Iya, betul. Jadi kalau ada
kalau ada populasinya sejumlah 100, kemudian D-nya kita ambil. Iya, 50 Pak, 100 bagi 2. Iya, 100 bagi 2, betul. Ya, jadi artinya dengan populasi sebanyak 100, kita bisa ambil sampel 50 gitu ya. Kalau kita mengambil presisinya adalah 10. Sekarang kalau kita ambil 5, coba lebih besar mana hasilnya? Kalau kita ambil 5, D-nya 5%. Lebih besar 5%, Pak. Hasilnya 80. Iya, betul. Jadi kalau kita presisinya diperkecil atau standar errornya kita diperkecil, maka N kecilnya itu, sampelnya itu akan semakin banyak. Artinya kalau semakin mendekati dari populasi, sebetulnya akan semakin terwakili. Itu kesimpulannya seperti itu. Akan semakin terwakili. Ya. Berarti D itu ini Pak ya, errornya ya? Errornya. Oke. Oke ya, sekarang bagaimana kita perlu mengukur dari suatu variabel yang kita mau uji ya, variabel yang kita mau uji. Jadi misalnya, oh ya, kita bicara tentang variabel dulu ya, biar tidak misleading ya. Nah, variabel yang kita ingin teliti, yang akan kita analisis ini, itu bisa dalam bentuk variabel yang bisa diukur, ada variabel yang tidak bisa diukur, gitu ya. Variabel yang bisa diukur itu memiliki parameter yang sudah dijelaskan di dalam teori atau konsep. Ya misalnya gini, misalnya kepuasan itu kan sebetulnya kualitatif ya, kita puas atau tidak. Tapi karena teori sudah menjelaskan bahwa kepuasan itu misalnya ada indikator-indikator atau parameter-parameter yang bisa digunakan untuk mengukur dari variabel kepuasan itu. Misalnya empati, misalnya ada 5 variabel gitu ya untuk mengukur dari kepuasan. Atau misalnya untuk mengukur apakah suatu kegiatan marketing itu efektif atau tidak, misalnya. Variabel dari marketing itu apa saja sih, misalnya ya? Oh, bisa gunakan 4P ya, dari produknya, kemudian dari kualitas produknya, kemudian dari saluran distribusinya, dari price-nya, pricing-nya, gitu ya. Lalu dari apalagi dari lokasi, ya, dari place, gitu ya, dari lokasi atau tempat atau saluran distribusi misalnya. Jadi ketika kita ingin mengambil suatu variabel, misalnya, maka kita perlu ada konsep atau konstruk terlebih dahulu sebelum kita menganalisa. Contoh tadi saya masih ambil contohnya Mas Varianto ya dari Kalimantan Barat yang di awal tadi sempat bertanya gitu. Tadi yang mau dianalisis itu apa? Nilai konsumen tadi ya, nilai konsumen. Nah, Mas Varianto harus menemukan ya konsep dari nilai konsumen itu apa. Ya. Nah, kalau kita sudah menemukan konsepnya, baru kemudian kita tentukan itu suatu variabel atau bukan. Variabel itu sesuatu yang bisa diukur. Ya, variabel itu sesuatu yang berubah-ubah. Ya. Sesuatu yang berubah-ubah itu baru disebut dengan variabel. Makanya kita akan ukur. Kalau dia tidak berubah-ubah, maka bukan variabel namanya, gitu ya. Jadi variabel itu sesuatu nilai yang berubah-ubah. Itu namanya variabel. Yang berubah-ubah apa? Yang misalnya puas. Puas itu kan berubah-ubah ya. Kadang puas, kadang tidak puas, gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa berubah itu maka bisa diteliti. Ya, bisa diteliti. Tapi kalau tidak bisa berubah, maka kita nggak bisa jadikan sebagai variabel. Itu ya.
Nah, lalu karena kita ingin mengukur sesuatu yang berubah-ubah, maka butuh skala. Ya, butuh skala. Nah, skala ini nanti yang akan menjadi alat ukur kita, untuk menilai ya variabel yang kita mau ukur tadi. Ya. Nah, skala itu ada 4. Ya, skala itu ada 4. Ada namanya skala nominal. Ya, ada skala nominal. Contoh gitu ya, skala nominal. Sifatnya mutual eksklusif ya. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti suatu populasi penduduk misalnya, suatu populasi penduduk. Nah, populasi penduduk itu kan ada identitasnya penduduk itu, ya kan? Ada perbedaan jenis kelamin, ada perbedaan suku, ada perbedaan bahasa, ada perbedaan tempat tinggal, gitu ya. Nah, itu kita bisa membuat suatu kategori ya untuk menilai, membuat kategori untuk menilai. Ya misalnya jenis kelamin, misalnya gender itu kita kasih klasifikasi kategori 1 misalnya. Kebangsaan atau warga negara kita kasih klasifikasi 2 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, dalam skala nominal maka 1 ya itu bukan berarti lebih kecil dibandingkan dengan 2 ya. Jadi dalam skala nominal itu tidak bisa diperbandingkan, hanya kategori saja, hanya untuk menunjukkan klasifikasi atau kategori. Jadi angka 1, 2, 3 itu untuk menunjukkan kategori gitu ya. Bukan menunjukkan tingkat. Ya, bukan menunjukkan tingkat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh gini, saya membuat klasifikasi, ya klasifikasi kalau perempuan itu nomor 1, ya laki-laki itu nomornya 2. Nah, di situ angka 2 bukan berarti lebih besar dibandingkan dengan angka 1. Oke, paham ya? Karena angka 1 dan 2 itu hanya merupakan klasifikasi saja. Oke ya, mudah-mudahan paham. Nah, ada skala ordinal. Ada skala ordinal digunakan untuk menunjukkan perbedaan kualitatif sekaligus melakukan ranking. Sekaligus untuk menunjukkan ranking. Nah, ini biasanya skala ordinal ini kita ingin melihat misalnya, ingin mengetahui misalnya gitu ya, mata kuliah yang paling disukai oleh mahasiswa program Magister Manajemen itu apa misalnya. Lalu kemudian saya membuat pilihan ya, SDM, keuangan, operasional misalnya, sama produksi gitu ya. Misalnya. Nah, di situ mahasiswa memilih mana yang paling disukai. Nah, di situ berarti ada angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, memilih mengurutkan 1, 2, 3, 4, dan 5 itu di situ sudah mewakili preferensi. Ketika kita memilih angka 1 gitu ya, berarti lebih disukai dibandingkan dengan angka 2. Paham ya? Mudah-mudahan fokus nih. Kalau nggak fokus agak repot nih. Insya Allah fokus, Pak. Ya. Insya Allah. Ini kalau kita online itu kadang nggak ngerti apa yang lagi didengerin kan. Bisa aja di sebelah ada musik ya, sambil ternyata lagi nikmatin musik kan. Oke. Nah, balik lagi nih ke sini ya. Jadi kalau ordinal itu menunjukkan preferensi. Nah, kalau preferensi maka ada prioritas atau urutan, menunjukkan urutan. Nah, misalnya kita memilih itu biasanya kita pilih pertama itu adalah prioritas. Pertama. Kemudian pilihan berikutnya, misalnya nomor 2, itu berarti prioritas kedua. Berikutnya lagi kita pilih, berarti prioritas nomor 3, preferensi nomor 3. Lalu kita pilih lagi, maka berikutnya lagi, urutan berikutnya lagi. Begitu. Ya. Nah, ketika kita ingin mengetahui, ini sebetulnya mahasiswa ini suka mata kuliah apa sih?
sebagian besar gitu yang memilih angka 1. Nah, ketika saya menunjukkan di sini ada misalnya MSDM, misalnya urutan ke-1, pilihan 1 misalnya, maka saya bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata itu ya dipilih prioritasnya adalah SDM. Nah, gitu. Nah, itu berarti nomor 1 itu lebih dipilih atau priority dibandingkan dengan angka 2. Angka 2 lebih priority atau menjadi preferensi yang lebih besar dibandingkan dengan angka 3 dan seterusnya. Jadi angka itu mewakili, angka 1 mewakili, angka 2 mewakili itu. Yang mewakili preferensi atau urutan atau ranking gitu ya. Itu namanya skala ordinal. Itu namanya skala ordinal, ya. Nah, lalu ada namanya skala interval. Ya, ada namanya skala interval. Nah, interval ini menunjukkan misalnya 1, 2, 3, 4, misalnya intervalnya 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, semakin besar ya menunjukkan semakin besar preferensinya. Ya. Angkanya semakin besar menunjukkan preferensinya semakin besar. Misalnya gini, ada kuesioner, misalnya kuesioner. Bagaimana sih cara mengajarnya Pak Bagio misalnya ya, Pak Bagio gimana sih metode pengajarannya Pak Bagio misalnya. Lalu di situ dikasih angka interval ya untuk menilai, misalnya sangat menyenangkan, kurang menyenangkan, tidak menyenangkan, misalnya gitu. Ya. Nah, atau dibalik preferensinya, misalnya satu berarti kan angkanya rendah nih, berarti tidak menyenangkan, misalnya. Angka 2 cukup menyenangkan, misalnya. Angka 3 menyenangkan. Angka 4 sangat sangat menyenangkan, misalnya gitu ya, sangat menyenangkan gitu. Nah, ini angka 1, 2, 3, 4 itu mewakili perasaan atau preferensi gitu ya. Nah, ketika kita memilih angka 2 misalnya, oh berarti artinya kurang menyenangkan misalnya gitu. Jadi menyebut angka dalam skala interval itu memiliki arti ya suatu tingkatan. Nah, ini yang biasa digunakan dalam menilai sikap atau menilai preferensi dari responden yang kita ingin teliti ya, Ini skala interval biasanya sering sekali digunakan adalah skala interval. Itu ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah skala rasio, ya, skala rasio. Nah, skala ini tidak hanya mengukur besarnya perbedaan antar skala. Kalau tadi yang interval itu kan membedakan antara skala 1, 2, 3, dan 4 itu. Ada bedanya. Kalau di rasio, skala rasio itu juga mengukur proporsinya. Gimana? Proporsinya. Ya. Ada kuliah. Iya. Ada yang mau tanya? Yang online saja. Ada yang harusnya coba. Kebuka ya. Oke. Nah, berikutnya ini perbedaan yang antara nominal, skala nominal, ordinal, interval, dan rasio ya. Nah, kalau di nominal tadi ya itu mengindikasikan kategori ya, mengindikasikan atau mengartikan kategori, tapi bukan mengindikasikan urutan ya. Ini manajemen SDM. Saya bisa bantu mute atau bantu mute ya? Ini siapa ya yang bicara ya? Pendidikan agama punya. Mas Jan kayak. Cuma saya dasarnya kan bukan guru agama. Saya tolong di mute Jan.
Jan Cuma kaya. ambil akta aja. Makanya lo sarankan ambil ini. Kalau ambil agama punya, nanti saya punya gelar tidak diperhitungkan karena Mas S1 Jan kaya. lain. Kan sekarang Siapa kan ya kita yang ngobrol ya? Ini saya matikan dulu ya. Sorry ya. Ya.